Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan belajar PPKN tema 4. Memahami hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga dalam kehidupan sehari-hari. Tahukah kamu apa perbedaan hak, kewajiban, dan tanggung jawab? Hak adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik seseorang. Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Sedangkan tanggung jawab adalah sadar akan kewajiban serta wajib menanggung segala sesuatu dan akibatnya. Tanggung jawab saat bekerja kelompok. Kalian sudah sering melakukan tugas secara berkelompok, bukan? Bekerja secara berkelompok berarti bekerja bersama-sama. Setiap anggota kelompok memiliki tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Tanggung jawab merupakan bentuk kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Apa saja sih tanggung jawab saat bekerja kelompok? Yang pertama, melaksanakan tugas sesuai kewajibannya. Yang kedua, mengerjakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab. Yang ketiga, menyelesaikan tugas yang diberikan. Yang keempat, membantu teman yang mengalami kesulitan saat mengerjakan tugasnya. Yang kelima, menjaga kekompakan dan kebersamaan kelompok. Dan yang keenam, menjaga kelancaran saat bekerja kelompok. Macam-macam tanggung jawab. Tanggung jawab sebagai warga masyarakat, mengikuti gotong royong, menjaga keamanan lingkungan, menjaga kebersihan lingkungan. Tanggung jawab sebagai warga sekolah, mentaati tata tertib sekolah, menjaga kebersihan sekolah, melaksanakan jadwal piket, mengikuti upacara bendera dengan hikmat. Tanggung jawab terhadap diri sendiri, belajar dengan sungguh-sungguh, menjaga kesehatan diri, berbuat baik. Tanggung jawab terhadap keluarga, menghormati orang tua, menjaga kebersihan rumah, menyayangi anggota keluarga. Tanggung jawab terhadap masyarakat, menciptakan lingkungan aman dan damai, mengikuti kerja bakti, mengikuti ronda. Tanggung jawab terhadap Tuhan, beribadah kepada Tuhan, menghormati antar umat beragama. Pengambilan keputusan bersama. Masih ingatkah kalian bagaimana cara pengambilan keputusan bersama? Pengambilan keputusan bersama dapat dilakukan melalui musyawarah untuk mufakat. Musyawarah untuk mufakat adalah perundingan bersama untuk memecahkan masalah sehingga tercapai keputusan bulat yang akan dilaksanakan bersama. Lalu, apa yang harus dilakukan apabila musyawarah untuk mufakat tidak menghasilkan kesepakatan? Nah, ada cara lain. Apabila tidak mencapai mufakat, dapat dilakukan dengan voting. Voting adalah cara pengambilan keputusan bersama dengan pemungutan suara terbanyak. Contoh pengambilan keputusan bersama di masyarakat. Pemilihan ketua RT atau RW, menentukan jadwal siskamling atau ronda, menentukan jadwal gotong royong, dan menentukan jenis lomba 17 Agustus atau lomba Hari Kemerdekaan. Proses pemilihan ketua RW ataupun kepala desa adalah contoh proses voting yang dapat kita amati. Pernahkah kalian mengamati jalannya pemilihan ketua RW di lingkungan tempat tinggal kalian? Kalian harus tahu, tata cara pemilihan ketua RW itu diatur dalam peraturan daerah. Peraturan tersebut dapat berbeda untuk setiap daerah di Indonesia. Tata cara pemilihan ketua RW. Yang pertama, pembentukan panitia pemilihan ketua RW. Yang kedua, pendaftaran calon ketua RW kepada panitia. Yang ketiga, penetapan calon ketua RW. Yang keempat, penyelenggaraan pemilihan ketua RW. Dan yang kelima, pelantikan ketua RW yang baru. Tugas panitia pemilihan ketua RW. Yang pertama, menyeleksi calon ketua RW.
Yang kedua, menetapkan calon ketua RW yang memenuhi persyaratan. Yang ketiga, menentukan daftar pemilih. Yang keempat, menyusun tata tertib pemilihan ketua RW. Dan yang kelima, menyelenggarakan pemilihan. Peran serta anggota masyarakat dalam pengambilan keputusan bersama. Peran serta anggota masyarakat merupakan bentuk tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Yang pertama, mengikuti pemilihan ketua RT atau RW. Yang kedua, mengamati jalannya pemilihan ketua RT atau RW. Dan yang ketiga, melaporkan pelanggaran yang terjadi pada saat pemilihan. Mengikuti kegiatan gotong royong adalah salah satu bentuk tanggung jawab kita sebagai anggota masyarakat. Gotong royong adalah suatu kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama dan bersifat sukarela, supaya kegiatan yang dikerjakan dapat berjalan dengan lancar, mudah, dan ringan. Unsur-unsur gotong royong dilakukan oleh sekelompok orang. Setiap orang berpartisipasi menurut kemampuan masing-masing, berdasarkan keikhlasan dan sukarela, tanpa pamrih. Kerja atau usaha yang dilakukan bermanfaat bagi kepentingan bersama. Manfaat gotong royong. Pekerjaan menjadi ringan. Pekerjaan cepat selesai. Menjalin persatuan. Menjalin kerukunan. Dan meningkatkan rasa solidaritas. Sebagai warga masyarakat, setiap individu hendaknya memperhatikan hal-hal yang menjadi tanggung jawabnya. Hal ini dilakukan supaya tercipta kehidupan masyarakat yang harmonis. Wujud pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Yang pertama, memelihara ketertiban dan keamanan hidup bermasyarakat. Yang kedua, menjaga dan memelihara rasa persatuan dan kesatuan masyarakat. Yang ketiga, meningkatkan rasa solidaritas sosial terhadap sesama anggota masyarakat dengan cara gotong royong. Yang keempat, menghapuskan bentuk-bentuk tindakan diskriminasi dalam kehidupan masyarakat untuk menghindari disintegrasi masyarakat, bangsa, dan negara. Hak, kewajiban, dan tanggung jawab saling berhubungan. Setiap orang memiliki hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Hak dan kewajiban melekat pada diri seseorang sejak dilahirkan. Hak dan kewajiban harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Perhatikan penerapan hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat. Hak sebagai warga masyarakat. Mendapatkan pendidikan, mendapatkan perlindungan hukum, mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak, menikmati lingkungan bersih, berpendapat dan berorganisasi, hidup tenang dan damai, bebas memilih, memeluk, dan menjalankan agama. Sedangkan kewajiban sebagai warga masyarakat yaitu mematuhi aturan atau norma yang berlaku dalam masyarakat, menjaga ketenangan dan ketertiban lingkungan masyarakat, mengikuti kegiatan yang ada di lingkungan RT, RW, atau desa setempat, menghormati tetangga di lingkungan tempat tinggal, membantu tetangga yang terkena musibah, menjaga kebersihan lingkungan tempat tinggal. Dari beberapa contoh hak dan kewajiban tadi, kalian sudah tahu dong perbedaan hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat? Hak warga masyarakat adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik seseorang yang berkedudukan sebagai warga masyarakat. Kewajiban warga masyarakat adalah sesuatu yang harus dilakukan seseorang sebagai warga masyarakat dengan penuh rasa tanggung jawab. Sedangkan tanggung jawab sebagai warga masyarakat adalah tugas dan kewajiban yang harus dilaksanakan seseorang dalam kedudukannya sebagai warga masyarakat. Jadi, hak dan kewajiban harus dilaksanakan secara bertanggung jawab. Sebaliknya, tanggung jawab tercermin dari terlaksananya hak dan kewajiban dengan baik.
Tahukah kalian apa yang terjadi apabila tidak ada penerapan tanggung jawab di masyarakat? Bila tanggung jawab tidak dilaksanakan, akan timbul masalah yang dapat merugikan diri sendiri dan juga orang lain. Selain itu, orang yang tidak melaksanakan tanggung jawabnya dapat pula terkena sanksi atau hukuman, dijauhi orang lain, dan tidak dipercaya oleh orang lain. Oleh karena itu, kita sebagai anggota masyarakat harus mau melaksanakan hak dan kewajiban secara bertanggung jawab. Demikian tadi materi PPKN tema 4. Cukup sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada materi selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.